Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat dikumpulkan kembali di tempat yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi silaturrahim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan tulus karena Allah Subhanahu wa taala dapat menggugurkan dosa kesalahan kita, dan juga kita mohonkan agar Allah ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kita, terutama orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan orang tua kita yang masih ada, ya Allah ampunilah dosanya, sehatkan jasmani rohaninya, panjangkanlah umurnya dalam ketaatan padamu, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir menjadi anak-anak yang berbakti, saleh dan salehah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikutnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk pada tanggal 1 Rabiul Awal, ya 1 ya. Alhamdulillah, Allah kasih izin kita masuk di dalam bulan yang Allah muliakan, bulan yang wangi, bulan yang tadiannya nggak dikenal oleh bangsa Arab. Jadi bangsa Arab tuh nggak kenal karena nggak ada sejarah di dalam bulan Rabiul Awal. Mereka kenal hanya bulan Muharram dan lain-lainnya. Tapi setelah dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang bersejarah buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka katakanlah, dengan karunia yang Allah berikan dan rahmat yang Allah anugerahkan, maka bersyukurlah dengan itu. Nah, rahmat di sini siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Nabi melainkan rahmat buat seluruh alam semesta. Nah, bersyukurlah kita menjadi umatnya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, malah diabadikan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa disebut sebaik-baik umat? Karena memang memiliki nabi yang Allah muliakan, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat keuntungan buat kita semua. Jadi alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk saat ini atau bulan ini Allah panjangkan umur kita masuk di bulan Rabiul Awal, maka kita harus berbahagia. Ya, berbahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wujud kebahagiaan kita tiada lain diantaranya kita gemar baca salawat dan juga mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berbicara tentang kehidupan. Yang namanya hidup itu ada yang ada yang rakus, ya. Rakus terbagi dua. Jadi ada rakus yang baik, yaitu rakus dalam ilmu. Kalau rakus dalam dunia ini yang bakal susah. Maka
terus haus di dalam menuntut ilmu. Ada orang yang haus di dalam mengejar dunia, nggak ada puas-puasnya. Nah, yang bagus itu orang yang tidak ada puas-puasnya di dalam menuntut ilmu, dia terus gemar menuntut ilmu. Jadi kalau kita lihat duduk di sini, kan ada yang udah angop, udah ada yang udah kapan selesai juga ada. Karena apa? Manusia sifatnya itu sifat bosan. Jadi setiap diri manusia ada sifat bosannya. Begitu langsung ya Rabbi bil Mustafa, begitu baca langsung gairah, tulang belulangnya langsung kayak jalan, darahnya ngalir. Karena apa? Tahu dikit lagi mau selesai. Iya, pas ya Rabbi bil Mustafa baligh ma kok langsung ser aja. Karena apa? Tahu bakal dikit lagi udahan. Karena iya sifat manusia seperti itu. Ada bosannya. Makanya di dalam beribadah pun Allah kasih variasi di dalam beribadah. Selain yang wajib, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah tahajud. Itu apa? Untuk motivasi supaya hamba Allah ini tidak gampang bosan. Supaya nggak gampang bosan, dia akan melompat ke ibadah yang lain, tapi tidak melupakan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu juga sama zikir. Zikir pun banyak. Ada yang baca istighfar, ada yang baca la ilaha illallah, ada yang baca subhanallah, ada yang baca alhamdulillah, ada yang baca Allahu akbar, segala macam zikir. Ada juga zikir yang kita ucapkan yaitu dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pun tahu manusia ini memang sifatnya gampang bosan. Nah, jadi bisa bervariasi. Maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah baik di waktu pagi dan petang. Dan juga Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, suruh bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesemuanya itu jangan luput daripada pengetahuan. Ya, ada tuntunan pengetahuannya. Supaya apa yang kita lakukan di dalam beribadah, apapun bentuk ibadah pengabdian kita kepada Allah, itu didasari dengan pengetahuan adanya. Tanpa dengan pengetahuan adanya, maka ibadah yang kita lakukan tidak ada nilai apa-apa. Begitu kita melakukan ibadah atau kita menuntut ilmu, kembali lagi kepada hati kita masing-masing. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi Allah lihat apa niatnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu membagi 3 klasifikasi orang yang nuntut ilmu. Jadi ada 3 klasifikasi. Jadi ada 3 golongan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama ini golongan yang paling bagus, yaitu nuntut ilmunya, duduk hadirnya tiada lain mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbuatan yang mulia. Maka ada amalan yang kecil tapi bisa besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baiknya niat. Tapi ada amalan yang besar di sisi Allah, tapi dengan salahnya niat jadi rusak. Orang yang hadir di majlis dijamin dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah beri pahala fi sabilillah hatta yarji', sehingga dia pulang ke rumahnya. Orang yang dikasih pahala fi sabilillah tiada lain kalau pulang atau wafat ke rahmatullah, tiada lain balasannya adalah jannah.
Orang kalau dapat predikat fisabilillah pasti pahalanya jannah, tapi bisa nggak dapat lantaran rusaknya niat. Maka klasifikasi yang pertama itu kata Imam Al-Ghazali yaitu yang niatnya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Ini yang pangkatnya tinggi. Nah, kita harus berusaha untuk dapat yang nomor satu ini. Karena apa? Khawatir kalau kita salah niat, ibarat orang nimba air di sumur. Kita timba sampai atas, airnya nggak ada lantaran ember yang kita pakai bolong, banyak bolongnya. Sampai ke atas, airnya nggak ada. Itulah orang yang berbuat salah dengan niat. Kalau dia dapat taufik ada nggak? Ada taufik? Ada. Alhamdulillah. Kalau dia dekat sama taufik, bukan dekat maksudnya. Kalau dia dapat taufik, alhamdulillah bisa lurus niatnya. Maka dekat-dekat sama dia. Cuman dia lagi puyeng, jangan . Ya pusing dia. Kalau orang puyeng mah jangan deketin. Ikut-ikutan puyeng ntar kita. Jadi kalau dapat taufik ya alhamdulillah. Kalau emang tadiannya niatnya salah, tapi kita berharap supaya niat kita yang pertama niatnya lillahi ta'ala, nyari ridho Allah. Karena kalau nyari ridho Allah, wah balasannya tiada lain kalau Allah ridho. Ya, maka dicari keridhaan. Nah, jangan sampai itu kita dapat yang nomor dua niatnya. Ada orang nuntut ilmu, ada orang rajin belajar pengetahuan, tiada lain untuk nyari popularitas. Atau supaya terdekat sama pejabat. Peranakan Jawa Barat. Atau antar supaya dia dapat kedudukan. Ini niatnya sudah salah. Tapi ada juga yang niat seperti ini Allah kasih hidayah. Kalau memang Allah berkehendak. Maka jangan sampai niat kita niat bukan selain Allah. Kalau niat bukan selain Allah, celaka kita. Celaka. Tidak ada faedah kemanfaatan di dalam kehidupan. Jadi luruskan mulai sekarang niat kita masing-masing. Niatnya betul-betul mencari ridha Allah. Ada kisah orang ngaji rajin ke rumah kiai. Lantaran anaknya kiai cakep bener nih perempuan. Jadi karena apa tuh ngajinya? Karena perawannya kiai cakep. Akhirnya dia ngaji rajin, enggak pernah bolong. Hujan datang, gerimis datang, geluduk nyampe. Boy ada terus dah. Karena apa? Ada yang bikin dia semangat. Anaknya kiai cakep. Ya, jadi ikan betok kelindes kontainer. Itu bocah montok bener. Jadi ini laki ini nih, yang anak muda ini ngaji ada motivasinya supaya ketemu sama yang dia disukai. Rajin ngaji, akhirnya ketahuan juga nih sama anak perawannya kiai. Gitu, ketahuan lantaran ngapa sih bang mesem-mesem baik sama saya? Ya akhirnya diutarakan bahwa saya senang sama kamu. Kata anak kiai ini yang perempuan, ya bang, lah kudu punya ukuran. Lah maksudnya gimana? Lah kan saya anak kiai. Lah bang mau kudu apal Quran 30 juz. Kalau mau punya istri anaknya kiai. Oh begitu? Iya. Akhirnya memang dia termotivasi pengen dapatnya anak kiai, dia belajar baca Al-Quran sampai hafal 30 juz. Kita ada nggak hafal 30 juz? Berak kapur semua. Itu sampai apa 30 juz. Setelah apa 30 juz balik lagi, Neng, abang udah hafal nih 30 juz. Kata anaknya kiai yang perempuan, ya ntar dulu bang, ya kudu jangan tibang baca Quran doang kalau jadi mantu kiai. Emang masa ngaji alif fatah doang tibang Quran? Lah kudu hatam kitab fikih, kudu bisa sorof sama nahwu dan kitab-kitab yang lainnya.
kudu begitu bang. Lah kan mantunya kiai, sewot juga nih laki-laki akhirnya. Yaudah kalau begitu abang belajar. Jadi belajarnya tujuannya apa? Ada motivasi, dia pengen anaknya kiai. Dia keluar dari kampung itu ke negeri seberang, belajar dia sungguh-sungguh, bertahun-tahun nggak pulang. Ini perempuan nungguin kemana ya abang ya, yang menjadi pujaan hati udah lama nggak nongol-nongol. Ya Allah, kasihan banget. Akhirnya dia apa sih namanya tuh, rindunya sampai setengah mati. Mati aja dah. Bas, mati aja deh Bas. Aduh. Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, hampir 10 tahun kedengeran ada suara ulama besar dari seberang mau datang ke kampung itu. Ini anak perempuannya, anak kiai ngomong, Mbak, katanya bakal ada yang datang, Mbak. Ini kiai besar dari seberang mau datang ke kampung kita, mau silaturahim. Ya, dengarnya seperti itu. Nah, nggak lama, minggu kemudian datang benar. Begitu datang nih perempuan, begitu ngelihat laki-laki, lah ini mah demenan gua. Sekarang udah jadi kiai gede, bukan main dah. Badannya juga empuk kayak kulkas 2 pintu. Gede juga badannya. Dideketin bang, abang jadi kiai besar sekarang. Iya alhamdulillah neng. Tuh kan berkat saya bang, saya kasih syarat abang akhirnya belajar sungguh-sungguh. Nah sekarang abang boleh dah nemuin ayah saya, lamar dah saya. Kata nih kiai yang besar, lantar dulu lah. Lah dulu ngudak-ngudak, sekarang ntar dulu, gimana ceritanya sih? Ayo bang buruan, ntar keburu saya diambil orang. Emang sih dulu ya, ibaratnya katanya yang laki-laki ini banyak bunga di taman, cuman satu yang abang petik. Banyak anak perawan, tapi cuman adek yang cantik. Ya, itulah yang gombal dulu itu. Dulu abang kayak begitu, kata si yang kiai ini. Ya terus gimana bang? Ayo lamar. Ya kalau sekarang sih nggak bisa tuh. Lah kan abang udah janji dulu. Ya dulu emang abang belajar niatnya pengen ngelamar, karena pengen sama kamu nih ngelamar. Niat abang salah. Karena dulu abang thalabnal ilma li ghairillah. Kami menuntut ilmu niatnya bukan selain Allah. Gitu. Fa'abal ilmu ayyakuna lillah. Tapi dengan ilmu itu abang dituntun dengan ilmu itu menjadi lillahi ta'ala. Nah kalau kita belajar nih, belajar ilmu yang baik, bukan ilmu uka-uka. Insya Allah dituntun hati kita untuk lillahi ta'ala. Begitu, karena ilmu yang baik itu akan menggiring si pemilik ilmunya ini insya Allah dapat hidayah. Itu Imam Ghazali yang berkata, thalabnal ilma li ghairillah. Ya, fa'abal ilmu ayyakuna lillah. Jadi kalau nuntut ilmunya bukan karena Allah, tapi yang dicari adalah ilmu kebaikan, insya Allah itu ilmu akan jalurin kita niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu neng, dulu abang niatnya ngejar ilmu, pengen nikahin neng, tapi begitu belajar ilmu pengetahuan, abang tahu bahwa abang salah di dalam niat. Terus gimana bang? Ya abang udah asik dengan ilmu pengetahuan, abang mau fokus dulu sama ilmu pengetahuan. Jadi nggak jadi ngelamar bang? Iya untuk sekarang nggak dulu. Ya Allah, kasihan. Nyender, baik dia kayak film India. Ini perempuan sambil baca syair. Apa syairnya? Bang dulu inget gak? Abang mengucapkan janji, mengutarakan janji
sehingga adik selalu nunggu setiap hari, bahkan tiap malam jadi kebawa mimpi. Kalah dia mah. Dia mah kue tablok campur sekuteng. Ada jomblo ngaku ganteng. Kue pancong nempel di paku. Sering lancong tapi nggak laku. Jadi begitu. Abang udah keasikan dengan ilmu, jadi abang belum ada hasrat lagi untuk menikah. Tuh, jadi ilmu itu bikin asik orang. Ilmu itu bikin gairah. Ilmu itu bikin semangat. Yang tadinya kita malas, lemas, tapi dengan ilmu itu kita akan bangkit semangat kita. Karena apa? Ilmu itu penerang minadz-dzulumati ilan nur. Dari tempat gelap ke tempat terang. Saking nikmatnya dengan ilmu, makanya ada juga kalangan ulama-ulama kita yang sampai nikmatnya dengan ilmu, akhirnya dia belum nikah sudah wafat. Ada kan? Nah, banyak tuh seperti itu ulama kita. Anak muda sekarang itu nuntut ilmu sampai lupa dengan nikah. Anak muda sekarang belum nikah rajin nuntut ilmu, begitu nuntut ilmu rajin terus nikah dia, akhirnya nggak ngaji-ngaji lagi. Setan tuh bocah emang. Begitu nikah kagak ngaji. Tapi orang dulu lantaran serius sama ilmu, nikmat sama ilmu, sampai dia lupa nikah. Dibuat dalil juga sama orang muda yang sekarang belum kawin tuh. Kalau saya emang ngikutin Imam Anuh, Imam Anuh aja belum nikah. Lah iya, Imam Anuh itu beliau itu ngajar ilmu kemana-mana, bikin kitab. Nah lu bikin apa? Yang ada bikin rusuh doang. Enak banget pakai dalil kita mengikuti Imam Anuh. Jadi sampai sekarang kita belum nikah. Lah, Imam Anuh sibuk ngajar dan sibuk nulis kitab. Gitu. Nah makanya kembalikan lagi ke niat kita, ya. Niat kita lurusin, jangan sampai kita nimba embernya sampai atas kosong. Merugi nanti kita. Jadi orang-orang yang betul-betul rugi. Makanya luruskan mulai sekarang. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita bisa melangkah ke sini. Ini anugerah dari Allah. Ada yang dipilih sama Allah masuk rumah sakit. Ada kan? Tapi kita dipilih sama Allah masuk ke majelis. Ini karunia dari Allah. Nah makanya banyakin syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Datang juga kecucuran rahmat. Alhamdulillah. Emang itu hukuman bagi orang yang jebol. Mana yang jebol? Ampel efek. Ya intinya kembalikan niat kita, luruskan. Ya betul-betul ke Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dinun nasiha, agama itulah kemurnian. Siapa yang menjalani agama atau memberikan pengetahuan agama tanpa ada ketulusan, tungguin dia akan tereliminasi. Tapi siapa yang jalanin agama betul dengan ketulusan, baik yang belajar maupun yang memberi pengajaran, dia betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah, dilanggengin. Jadi apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, kalau betul-betul tulus, insya Allah langgeng sampai ajal kita menjemput. Amin ya rabbal alamin. Dain aja ya. Jam berapa? 11:30 itu. Udah? Ada lagi nggak? Oh, udah ya? Ini mah gratis kita ngomong. Ya lebih kurangnya mohon maaf apabila ada ucapan yang emang nyinggung ini mah gitu ya. Jadi saya minta maaf yang seluas-luasnya. Ibarat kalau kulit ada luka, kena jeruk nipis,
itu kulit rasanya perih. Ibarat hati kalau ada lukanya, dengar ucapan saya, melintir. Perih benar. Emang ke situ tujuan gua. Salah lo dengerin sih. Lebih kurang mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتبلغ آملنا وأن تحفظنا من سوء يا كريم وأن تكشف عنا كل هم وغم وبلاء وشدة وطاعون وجميع الأمراض ومن شر الجن والإنس والشياطين ما لا يكشفه غيرك ربنا آتنا ما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.